Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, firman Tuhan akan kita renungkan dari Zakaria 3 ayat 1. Demikian. Kemudian ia memperlihatkan kepadaku imam besar Yosua berdiri di hadapan malaikat Tuhan, sedang iblis berdiri di sebelah kanannya untuk mendakwa dia. Saudara-saudara sekalian, pekerjaan iblis selain mencobai manusia agar jatuh ke dalam dosa, juga mendakwa orang-orang yang telah jatuh ke dalam perangkatnya. Tujuannya adalah agar mereka putus asa, sehingga tidak bisa melihat kasih karunia Allah. Iblis bahkan membuat mereka melihat Allah sebagai hakim yang kejam, yang siap menghukum setiap kesalahan kecil. Dengan demikian, mereka tidak bisa bangkit kembali dan binasa. Untuk mencapai tujuan tersebut, iblis tidak pandang bulu dan tidak pernah menyerah. Dalam penglihatan Zakaria, iblis mendakwa imam besar Yosua di hadapan malaikat Tuhan. Artinya, Yosua dalam posisi sedang mewakili umat. Dengan kata lain, yang didakwa bukan hanya Yosua secara pribadi, tetapi juga seluruh umat Allah. Pertanyaannya adalah, mengapa iblis bisa menuduh mereka? Jawabannya ada di ayat 3. Yaitu bahwa waktu berdiri di hadapan malaikat Tuhan itu, Yosua mengenakan pakaian yang kotor. Artinya, dosanya dan dosa umat Allah yang diwakilinya belum dibereskan. Mereka belum mendapat pengampunan, atau Tuhan sebenarnya sudah mengampuni, tetapi mereka belum mengampuni diri mereka sendiri. Puji Tuhan, Tuhan tidak membiarkan umatnya didakwa, karena dia sangat mengasihi mereka. Tuhan membela umatnya dengan cara yang pertama, menunjukkan siapa mereka itu, yaitu puntung yang telah ditarik dari api. Artinya, mereka memang telah berbuat dosa, tetapi mereka telah menanggung konsekuensinya, dan kini mereka telah bertobat, maka sebentar lagi Tuhan akan membebaskan mereka. Kedua, sebagai tanda bahwa mereka telah diampuni, Tuhan menyuruh melepas pakaian kotor yang dikenakan Yosua dan menggantinya dengan pakaian pesta serta serban tahir. Ketiga, Tuhan memberikan permata yang bermata 7 sebagai simbol kedatangan Yesus Kristus yang disalibkan untuk menebus umatnya dari dosa. Saudara, dakwaan iblis terhadap orang percaya jelas tidak relevan, tetapi bisa menghancurkan jika kita tidak waspada. Karena itu, marilah kita mohon Tuhan memberi kita hati yang peka terhadap dosa, supaya jika ada dosa segera dapat diakui, mendapat pengampunan, dan bertobat. Kita juga perlu senantiasa waspada terhadap tuduhan iblis dan tidak memberinya kesempatan untuk mengacaukan pikiran dan menghancurkan hidup kita. Mari kita senantiasa ingat bahwa bagaimanapun dalamnya kita telah jatuh, kasih karunia Allah melampaui semua pelanggaran kita. Jika kita telah bertobat dan iblis terus menuduh kita, katakan saja dengan tegas bahwa kita memang pernah melakukan yang dia tuduhkan itu. Tetapi Tuhan Yesus telah melakukan semuanya di atas kayu salibnya. Semua sudah beres, dan tidak ada yang berhak mendakwa kita lagi. Saudara, jika kita konsisten, maka iblis akan kehilangan kuasa untuk mendakwa kita. Itulah hidup yang berkemenangan. Amin.